Film diawali di salah satu halte di Ukraina. Terlihat seorang anak laki-laki yang baru saja turun dari bus, lengkap dengan ransel dan kopernya. Dia adalah Sergei, anak laki-laki lugu yang direkomendasikan pindah ke salah satu sekolah khusus tunarungu. Untuk sampai ke sekolah barunya, dia hanya dibekali sebuah kertas bertuliskan alamat sekolah tersebut. Dia pun merasa tidak familiar dengan kota ini dan tidak mengenal siapa-siapa di sana. Sergei menghampiri wanita parubaya dan menanyakan arah kepada ibu-ibu tersebut dengan bahasa isyarat. Wanita itu pun sudah paham maksud Sergei dan menunjukkan arah sekolah yang ditujunya. Jalan sempit dan naik ke atas pun dia lalui, hingga akhirnya dia sampai di sebuah lahan bangunan yang tampak sangat kumuh. Dia pun memberanikan diri berjalan menuju pintu yang ternyata dikunci. Ternyata sedang ada upacara murid yang dipimpin oleh Kepsek dan para guru. Terlihat juga seorang gadis kecil membunyikan bel sekolah sambil memutari para murid di sana. Saat upacara selesai, barulah Sergei menemukan pintu masuk. Herannya, tidak ada seorang pun di koridor sekolah. Sergei pun memutuskan untuk pergi ke ruang Kepsek. Setibanya di sana, Sergei tidak mengetuk dan langsung menyelonong masuk. Dia yang tak sopan pun dimaafkan oleh ibu Kepsek. Dia menjelaskan maksud kedatangannya sambil menyerahkan surat rekomendasinya. Setelah urusannya dengan ibu Kepsek selesai, Sergei pun dijemput oleh murid yang akan satu kelas dengannya. Sesampainya di kelas, murid yang ada di sana pun melihat si Sergei dengan sangat sinis. Lalu dia diperbolehkan masuk setelah menunjukkan suratnya itu. Saat guru mencarikan Sergei bangku, salah satu murid di sana pun mulai mengolok-oloknya. Waktu pun menunjukkan jam makan siang dan para murid pergi menuju kantin. Saat sedang lapar-laparnya dan hanya tersedia bangku yang masih kosong di ujung kantin, Sergei pun menuju bangku tersebut sambil membawa makanannya. Dia lalu duduk berhadapan dengan murid dari kelas lain. Dengan santuinya, murid di hadapannya itu mengambil makanan milik Sergei. Dengan kebetulan, teman-teman sekelas Sergei yang tadi lewat, lalu mereka pun menghiraukannya. Tak lama pun, murid yang mengantarnya ke kelas tadi pagi, sebut saja dia Bambang, melihat si Sergei dan langsung meludahi baki makanan itu. Dan tiba-tiba Sergei ditarik paksa olehnya untuk membantunya membawa dua tas yang cukup besar. Dia pun menjinjing tas tersebut tanpa rasa curiga sedikit pun. Di sepanjang jalan, Bambang memperkenalkan area sekolah kepada Sergei. Lalu terlihat seorang murid yang kita sebut saja si Panjul yang sedang berdiri santai menunggu kedatangan mereka. Dia pun langsung memeriksa barang yang ada di tas itu. Barang di tas tersebut ternyata berisikan narkoboy. Untuk mengantisipasi kecurigaan dari polisi yang menyamar, Sergei pun diminta untuk melucuti seluruh pakaiannya karena dikhawatirkan ada barang berbahaya yang Sergei sembunyikan. Sebagai upah atas kerja kerasnya, dia ditawari sebatang rokok dan Sergei pun menerima rokok itu. Belum saja dia menikmati hasil dari kerja kerasnya, Bambang sudah meminta jatah uang kepada Sergei. Saat menjumlahkan uang milik mereka, dia tidak puas dengan jumlahnya. Lalu Bambang tiba-tiba mendorong Sergei masuk ke sebuah kamar yang berisi dua murid perempuan pemilik kamar itu yang sedang bertelanjang. Mereka pun kaget dan segera mengusir Sergei dari sana. Sergei yang panik mencoba untuk keluar, tapi tidak bisa karena pintunya ditahan oleh si Bambang. Pada akhirnya, dia bisa keluar, tapi tetap saja Sergei sudah kepalang sangat malu. Lalu Bambang mengantarkan Sergei pergi ke kamar lain. Mengetahui kamarnya kosong, Sergei memilih kamar tersebut dan memutuskan untuk beristirahat. Baru saja terlelap sebentar, seketika Sergei dibangunkan oleh tiga murid lain, yang ternyata kamar ini adalah milik berandalan Bagong bernama Blon. Lagi-lagi Sergei kembali dijahili oleh Bambang, yang alhasil dia diusir dari kamar. Saat itu juga, dia melihat pintu kamar depan terbuka, dan terlihat penghuni kamar itu adalah milik guru sejarah di sekolah tersebut. Sang guru pun menjemput murid di kamar seberang, dan tidak lama mereka pun pergi bertiga. Murid yang dijemput oleh guru ini adalah murid perempuan yang tadi mengusir si Sergei. Dia hanya bisa menatap ketiga orang itu pergi sambil menelusuri lorong asrama. Dan daripada ikut campur urusan mereka bertiga, lebih baik dirinya mencari kamar asrama yang masih kosong. Sambil membawa tasnya itu, satu persatu kamar dia masuki. Namun tidak ada satupun orang yang mau satu kamar dengannya. Dia pun tidak tahu di mana dia harus tidur dan beristirahat. Malam berlalu, siang pun tiba. Terlihat Sergei yang sedang digiring oleh Blon and the Gang ke bangunan bekas yang biasa dijadikan tempat nongkrong para murid-murid berandal. Ternyata Blon sengaja membawa Sergei ke sana dengan maksud berkelahi dengannya. Blon dan gengnya memberitahu Sergei tentang peraturan bahwa apa yang boleh dan tidak boleh untuk diserangnya. Meski sudah dijelaskan aturannya, Blon dan gengnya pun akhirnya main curang. Sergei menghindar dan membalas setiap serangan mereka dengan sangat amat lihai dan brutal.
sampai-sampai membuat mereka kewalahan, hingga Blonde dan gengnya tidak terima karena Sergei sangat pandai berkelahi. Walaupun dikeroyok, Sergei dapat mudah melayangkan serangan balasan dan tetap memenangkan perkelahiannya itu. Karena kemenangannya itu pun, sekarang mereka mulai berteman. Sergei pun akhirnya diizinkan untuk tinggal satu kamar dengan mereka. Pada malam harinya, Sergei disuruh Blonde untuk membeli karedok dan seblak ceker di warung Ceedoh. Karena Sergei yang masih lugu dan polos, dia pun menuruti perintah dari si Blonde. Saat selesai dan akan pulang, ternyata Blonde dan gengnya telah mengikuti si Sergei. Dan lagi-lagi mereka berniat untuk mengeroyok si Sergei ini. Di malam yang sama, terlihat dua murid perempuan kemarin yang dijemput oleh guru sejarah itu diantar ke tempat pangkalan supir-supir truk. Guru sejarah yang ternyata seorang mucikari itu menawarkan muridnya untuk mantap-mantap dengan supir truk yang sedang beristirahat. Dua murid perempuan itu bernama Siti dan Yuli. Awalnya, bisnis prostitusi yang dijalankan guru sejarah itu berjalan dengan lancar. Namun siapa sangka, pada malam itu juga azab datang kepadanya, di mana si guru sejarah itu tertabrak truk dan terlindas hingga dia tewas di tempat. Saat itu juga, sejak guru sejarah meninggal dunia, ada guru lain yang bersedia untuk menggantikan posisinya. Namun rencananya pun diubah. Sergei dipercaya oleh si Panjul untuk menggantikan tugas almarhum guru sejarah, untuk mengantar Siti dan Yuli melayani para supir truk. Mereka pun berangkat dengan mobil van. Di dalam mobil itu, Sergei pun diberi tutorial singkat tentang tugasnya sebagai seorang mucikari. Tugas pertamanya sebagai mucikari ternyata tidak begitu terlalu sulit. Saat Sergei sedang menghitung uangnya, dia tidak sengaja melihat Siti sedang dinikmati oleh supir di dalam mobil. Lalu tiba-tiba dia pun timbul rasa cenut-cenut pada otongnya, dan rasa birahinya pun tak terbendung lagi. Namun secara kebetulan, Siti yang melihat si Sergei yang sedang sakne itu pun segera menghampirinya, dan pengeceritan pun tak terelakkan lagi. Sesudah melepaskan hasrat saknenya itu, Sergei merasakan buih-buih cinta kepada Siti, dan Sergei pun memaksa Siti untuk berhenti dari pekerjaan haramnya itu. Lalu kemudian Sergei menyeret si Siti untuk kembali ke mobil secara paksa. Yuli yang melihat hal itu pun membantu Siti untuk melepaskan diri dari si Sergei itu. Akibat insiden itu, Siti dan Yuli akhirnya ditarik sementara dari peredaran bisnis pengencerit oleh sang guru. Dan si Sergei yang sudah mengacaukan bisnisnya itu ternyata sudah diketahui oleh semua orang di asramanya. Panjul yang sedari tadi telah menunggu si Sergei di pintu masuk pun langsung menghajarnya atas tindakan si Sergei yang seenak jidat. Saat kembali ke kamarnya, Blonde dan gengnya ternyata mengusir Sergei dan tidak ingin terlibat dengan perbuatan si Sergei. Dia pun mencoba memasuki satu persatu kamar di sana, hingga dia sampai di depan kamar si Bambang. Namun sebelum buka pintunya, Bambang ternyata mencegah Sergei untuk masuk. Pada akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di kamar murid yang pernah mengambil makan siangnya di kantin waktu itu. Setelah dipikir-pikir, kalau saja makanannya tidak diambil, saat itu dia tidak akan diseret oleh si Bambang dan terlibat dengan si Panjul Bagong itu, maupun bisnis ilegal lainnya. Mengingat hal itu, Sergei melampiaskan kekesalannya dengan melempar segulung tisu ke si cupu itu. Karena perbuatan si Sergei ini cukup fatal dan dia gagal melaksanakan tugas dan mengacukan bisnis milik si Panjul. Apalagi bisnis mantap-mantap ini ternyata merupakan bisnis utamanya, selain menjual narkoba dan membajak kereta. Dalam bisnis sangat-sangat berbahaya ini, tidak ada ruang untuk kesalahan. Si Panjul mengajarkan anak buahnya tentang prinsip ini sebagai murid baru, dan Sergei telah berbuat seenaknya. Bagi mereka yang melanggar peraturan, nasibnya akan berakhir seperti murid ini. Dia dipercayakan si Panjul untuk menyetorkan hasil pembajakan di kereta, namun tertangkap basah ketika hanya menyetorkan sebagian hasil dari pembelian dan pencurian. Perkelahian sudah dianggap hal yang lumrah di sekolah ini, dan para guru bahkan tahu dengan sisi gelap sekolah ini. Selama ini, semua tindakan-tindakan kriminal ternyata didalangi oleh si Panjul, dan para guru memilih diam karena mereka suka dengan apa yang ditawarkan si Panjul ini. Kepala sekolah dan seluruh para guru juga sering untuk meminta servis dari si Siti dan si Yuli. Panjul juga menganggap mereka berdua sebagai aset penting dalam bisnis prostitusinya. Untuk menjaga kesehatan aset-asetnya itu, Siti dan Yuli diantar oleh si Panjul untuk selalu check up kesehatan ke dokter agar selalu sehat dan tidak terkena penyakit karena sering digenjot oleh orang-orang yang berbeda. Setelah pelajaran selesai, Yuli pun menemani Siti ke toilet untuk melakukan tes kehamilan. Alhasil, Siti ternyata positif hamil yang membuatnya shock terkaget-kaget, dan hanya sahabatnya yaitu Yuli yang mengetahui hal ini. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka berdua gara-gara hasil kehamilannya itu.
Yuli pun mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan keputusan si Siti karena ingin melakukan aborsi dan mencegah Siti sebisa mungkin. Namun Siti tetap bersikeras ingin melakukan aborsi, lalu Siti pun mendatangi dukun beranak. Setelah aborsi dilakukan, Siti ditemani oleh Yuli memutuskan untuk membuat paspor dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat terkutuk ini. Mereka berdua diantar oleh si Panjul dan diberitahu cara mengisi formulir yang benar. Di sana mereka meminta formulir pendaftaran kepada kepala sekolah yang juga sedang ikut mengantri. Mereka harus sangat berhati-hati karena setiap tindakan yang mereka lakukan selalu diawasi dan diintai, bahkan hingga di luar sekolah sekalipun. Apalagi mereka berdua ini adalah pelaku dari bisnis haram yang sudah melalang buana di sana. Saat selesai mengisi seluruh formulir, mereka pun memutuskan untuk kembali ke sekolah. Keesokan paginya, pembelajaran berlangsung seperti hari-hari biasanya. Saat itu murid-murid diminta untuk praktek dan memproduksi sebuah palu. Berbeda dengan palu buatan murid lainnya, palu milik Sergei dinilai sangat sempurna. Namun sayangnya, palu yang dibuat oleh Sergei itu ternyata dibuat untuk menghantam guru di ruang bawah tanah. Dan uang milik guru praktikum itu digarap habis oleh Sergei. Dan sebagai pacar yang baik, uang hasil curiannya itu diberikan kepada Siti agar dirinya tidak lagi bekerja selama pemulihannya setelah aborsi. Dengan uang ini juga dia meminta jatah bulanan kepada Siti. Tapi Siti yang baru saja aborsi tentu tidak ingin ada lagi orang yang menyentuh serabi lempitnya. Siti pun memberontak karena Sergei memaksanya. Tapi Sergei sama sekali tidak menyerah, walaupun Sergei mengetahui bahwa Siti baru saja melakukan aborsi. Di pikirannya, uang yang dia berikan adalah tiket agar bisa menikmati serabi lempit milik Siti setiap hari. Akibat perlakuannya itu, Siti jadi semakin benci dan jijik kepada Sergei. Siti merasa kalau perilaku Sergei sama saja dengan supir truk langganannya yang hanya ingin tubuhnya saja. Sergei berpikiran kalau semua ini didasari oleh cinta. Dia melakukan segala cara untuk membahagiakan si Siti, termasuk mencuri di kereta. Di dalam gerbong kereta, Sergei berkedok sebagai penjual gantungan handphone dan memasuki setiap ruangan gerbong untuk menawarkan dagangannya. Kali ini keberuntungan berpihak kepadanya. Saat dia mendapati ruangan di kereta yang sudah ditinggalkan oleh para penumpang, dia pun menggeledah seluruh isi ruangan itu dan menemukan sebuah dompet yang berisi uang yang banyak. Dia pun mengambil dompet itu dan Sergei bergegas kabur dari tempat itu. Dompet tersebut diberikan kepada Siti dan terlihat Siti yang sangat senang karena mendapatkan uang sebanyak itu. Selain itu, paspor si Siti dan Yuli pun sekarang sudah selesai. Si Panjul memberikan paspor pada mereka berdua dan mereka tampak terlihat sangat senang. Saat mereka membaca paspornya, Sergei tiba-tiba merebut dan membawa kabur paspor itu. Lalu Siti dan Yuli pun segera memanggil si Panjul untuk mengejar Sergei dan menghajarnya. Tapi Sergei malah merusak paspor itu dan kini Siti tidak bisa lagi pergi karena paspornya sudah rusak dan tidak berlaku lagi. Lalu si Sergei pun dibawa oleh Panjul and the gang ke toilet dan ditenggelamkan di wastafel. Sergei juga sempat menahan dan melawan mereka, namun tetap saja Sergei kalah karena mereka cukup ramai. Hingga perkelahian pun diakhiri dengan mendaratnya sebuah botol marjan tepat di kepala Sergei. Sergei pun kembali ke asrama dengan tubuh yang penuh luka dan juga memar. Dia kembali menyusuri setiap pintu kamar asrama sambil mengingat betapa tidak berdaya dirinya. Ditambah lagi hubungannya dengan Siti juga harus kandas akibat kebodohannya sendiri. Sergei sangat membenci si Panjul karena telah membantu Siti untuk membuatkan paspor. Sergei yang diselimuti rasa dendam dan sakit hati yang sangat amat mendalam membuat jiwa-jiwa psikopat Sergei terbangkitkan dan semakin brutal. Lalu Sergei pun menghabisi murid-murid yang mengajarnya tadi siang dengan membunuhnya menggunakan bangku yang digeprekkan ke arah kepala mereka masing-masing, dan hal itu membuat dirinya merasa sangat amat puas. Lalu film pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan meremehkan orang yang baru kita kenal ataupun orang yang terlihat kalem, karena jika mereka marah, mereka akan melakukan apa saja untuk membalasnya. Saya Mas Brian dan segenap para tim bareng bertugas mengucapkan hatur nuhun, arigato.